Anak-anak Bapak, seperti yang sudah kamu lihat, hari ini kita akan belajar penggunaan awalan ter. Sebelum kita lanjut ke penggunaan awalan ter, Bapak perlu menjelaskan terlebih dahulu, awalan merupakan salah satu bagian dari jenis imbuhan. Jadi secara umum sebenarnya imbuhan itu di dalam bahasa Indonesia ada 4. Ya, coba diperhatikan. Ada awalan atau disebut juga dengan prefix. Ada sisipan atau disebut juga dengan infiks. Ada akhiran disebut juga dengan sufiks. Dan ada awalan dan akhiran yang melekat secara bersamaan dan disebutlah itu dengan konfiks. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita terfokus pada bagian yang pertama, yakni awalan, dan secara khusus adalah awalan ter. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yakni fungsi awalan ter. Fungsi awalan ter dalam kalimat yang kita rangkai dalam pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama, awalan ter itu berfungsi atau bermakna menyatakan keadaan. Itu yang pertama ya, menyatakan keadaan. Yang kedua, menyatakan perbuatan yang tak disengaja. Yang ketiga, menyatakan paling. Yang keempat, menyatakan sesuatu yang bisa dikenai pekerjaan. Dan yang kelima, menyatakan perbuatan atau aksi yang tiba-tiba. Itu ya. Menyatakan perbuatan atau aksi yang tiba-tiba. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi awalan ter yang menyatakan keadaan atau maknanya yang menyatakan keadaan. Nah, salah satu makna awalan ter adalah menyatakan keadaan. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Gerbang kampus masih terkunci. Nah, gerbang kampus masih terkunci. Dalam contoh ini, terkuncilah yang mengandung awalan ter. Nah, coba. Tadi dikatakan yang pertama menyatakan keadaan. Jadi sebenarnya sangat sederhana anak-anak Bapak. Bisa kita uji dengan mengubah kata terkunci ini dengan keadaan. Gerbang kampus masih dalam keadaan dikunci atau dalam keadaan terkunci. Gitu. Jadi ter pada kata terkunci menyatakan keadaan. Oh, keadaannya masih terkunci, belum terbuka. Itulah yang disebut dengan menyatakan keadaan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah menyatakan keadaan, menyatakan perbuatan yang tak disengaja. Tak disengaja. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Buku itu terbuang ke tong sampah. Buku itu terbuang ke tong sampah. Pada contoh ini, mana kata yang menggunakan awalan ter? Iya, terbuang. Buku itu terbuang ke tong sampah. Terbuang, tak disengaja. Buku itu tidak sengaja dibuang ke tong sampah. Terbuang. Nah, beda dibuang dengan terbuang beda ya. Jadi kalau misalnya buku itu dibuang, ya berarti memang sengaja kita buang. Sedangkan kalau buku itu terbuang, artinya sebenarnya kita tidak bermaksud untuk membuang, hanya saja tidak sengaja. Ya, misalnya begini, kamu ingin membuang sampah misalnya. Kamu sedang belajar, lalu di meja belajarmu ada sampah-sampah. Kamu masukkan sampah-sampahnya ke plastik, lalu kamu membuangnya ke tong sampah. Ternyata di dalam plastik itu terdapat satu pensil yang tidak sengaja kamu masukkan. Jadi ketika kamu mengumpulkan sampahnya, ternyata ada. Secara tidak sengaja
kamu memasukkan pensil juga. Nah, itu namanya terbuang atau tidak sengaja dibuang. Bapak rasa paham ya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi awalan ter bermakna menyatakan yang paling dari antara beberapa objek. Yang paling gitu. Nah, coba perhatikan contohnya ya. Bang Boy adalah anggota tergemuk di grup BC. Pada contoh ini mana yang menggunakan awalan ter? Iya, tergemuk. Bang Boy adalah anggota tergemuk. Tadi kan menyatakan paling. Berarti Bang Boy adalah anggota paling gemuk di grup BC. Paling ya. Misalnya Ani adalah siswa terpintar. Oh, berarti dia paling pintar. Ani adalah siswa terrajin. Oh, berarti dia paling rajin. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, awalan ter juga bermakna menyatakan sesuatu yang bisa dikenai pekerjaan. Bisa dikenai pekerjaan. Nah, coba perhatikan ini ya. Walaupun sudah usang, koran itu masih terbaca. Pada contoh ini mana yang menggunakan awalan ter? Ya, terbaca. Walaupun sudah usang, kalau dikatakan anak-anak Bapak usang itu berarti korannya sudah sangat lama sekali gitu ya. Misalnya di rumah kalian ada koran yang sudah 10 tahun gitu, disimpan ayah atau ibunya. Nah, tetapi karena disimpan baik-baik, masih terbaca. Nah, dikatakanlah itu walaupun sudah usang. Nah, kita kembali ke makna awalan ter tadi. Katanya menyatakan sesuatu yang bisa dikenai pekerjaan. Bisa dikenai. Bisa dikerjakan. Jadi ya, walau sudah usang, koran itu terbaca. Berarti masih dapat dibaca. Berarti dapat dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan apa? Ya dengan membaca. Bisa kita baca gitu. Jadi bisa kita kerjakan dengan kegiatan membaca masih bisa dilakukan. Nah, jadi walaupun sudah usang, koran itu masih terbaca. Dikatakanlah itu menyatakan sesuatu yang bisa dikenai pekerjaan. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir, awalan ter berfungsi atau bermakna menyatakan perbuatan atau aksi yang tiba-tiba. Nah, perhatikan contohnya ya. Flo teringat kalau dia belum mematikan kompor. Jadi mungkin namanya si Flora, jadi dipanggil Flo ya. Ya, Flo teringat kalau dia belum mematikan kompor. Pada contoh ini mana yang menggunakan awalan ter? Iya, teringat. Flo teringat. Nah, situasinya seperti ini. Misalnya, kamu sedang memasak air ya, memasak air. Nah, lalu kamu sambil menunggu air masak, kamu membaca-baca buku gitu ya. Membaca buku sambil mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari Pak Rijal misalnya. Nah, kamu kerjakan. Nah, ternyata karena kamu mengerjakannya dengan serius, kamu malah terlalu asik gitu kan, jadi kamu belajar. Tiba-tiba kamu teringat, oh ternyata kompor belum dimatikan. Nah, itu namanya tiba-tiba, teringat. Jadi tiba-tiba ingat gitu. Jadi sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Itulah salah satu fungsi dari awalan ter. Ya. Nah, jadi ada 5 makna awalan ter yang kita pelajari hari ini. Ingatlah itu baik-baik supaya nanti ketika di soal ujian muncul dapat kamu kerjakan dengan baik.